Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Mau mengantarkan dia denda dua orang yang dibunuh oleh sahabat tadi, disuruh tunggu oleh orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW menunggu di salah satu rumah mereka, ditemani waktu itu oleh Abu Bakar, Umar, ya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Ali bin Abi Thalib. Tiga orang sahabat ini mendampingi Nabi SAW. Dan Nabi duduk bersandar di salah satu rumah mereka. Ternyata orang-orang Yahudi berkata satu sama yang lain, sungguh kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh Muhammad lebih baik daripada ini. Siapa yang naik ke atas rumah yang tempat dia sekarang lagi ada, kemudian dilemparkan batu ke bawah, biar Muhammad kena batu dan mati. Begitu pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka ada satu orang Yahudi yang pada saat itu bernama Amr bin Jahash. Amr bin Jahash bin Ka'ab, namanya dia, Amr bin Jahash bin Ka'ab. Amr bin Jahash ini berkata, aku. Lalu dia pun ya, membawa batu besar, kemudian mutar dari belakang rumah itu. Dia masuk dari pintu belakang rumah, dia pamit sama pemilik rumahnya, lalu dia ceritakan kisahnya, lalu dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas dan dia tinggal mau menjatuhkan batu, wahyu turun. Mereka lupa kalau ini adalah Rasulullah SAW. Jibril datang menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada orang Yahudi bernama Amr ini mau melemparkan batu. Nabi SAW, tentu Abu Bakar sama Umar sama Ali nggak tahu itu. Karena Jibril berbicara dengan Nabi, mereka tidak tahu. Maka Nabi SAW tiba-tiba berdiri, lalu meninggalkan rumah tersebut dengan tidak ada sama sekali gerakan seakan-akan ada kaget atau marah, enggak. Santai saja. Dan biasanya Nabi SAW kalau begini berarti punya hajat mau ke kamar kecil. Para sahabat fahamnya begitu. Jadi kalau Nabi SAW berdiri tanpa sebab, berarti ada hajat mau ke kamar kecil biasanya. Kalau selain kamar kecil biasanya Nabi sampaikan. Seperti itulah. Nabi SAW berdiri. Waktu Nabi berdiri, Abu Bakar, Umar sama Ali nunggu. Nggak ada juga yang tiba-tiba nanya Nabi mau kemana anda ya Rasulullah, nggak ditanya. Karena lama menunggu, Abu Bakar, Umar dan Ali berpikir, kemana Rasulullah? Kok lama ini? Nggak balik-balik. Lebih baik kita lihat keadaannya. Mereka keliling di sekitar padang pasir yang biasa dipakai untuk kalau kita mungkin WC umum, nggak ada. Lalu mereka kembali ke Madinah, mereka kaget ternyata Nabi SAW sudah membentuk pasukan. Sudah dimotivasi pasukan, terbentuk pasukan besar. Lalu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah ada apa? Kata Nabi SAW begini ceritanya. Bahwasanya orang-orang ini sebenarnya berusaha membunuhku. Ada seseorang bernama Amr naik di atas guma mau lempar batu, dan kalau saya tunggu sebentar beberapa saat saja sudah dilemparin batu itu. Wahyu menyampaikan kepada saya dan ini harus dihukum. Maka Abu Bakar, Umar dan Ali pun radhiyallahu anhum bergabung di pasukan, dan akhirnya Nabi SAW mengepung benteng suku Nadir selama 15 hari. Subhanallah, selama 15 hari ini sebenarnya suku Nadir merasa bersalah dan mau menyerahkan diri kepada Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang-orang munafik mendatangi suku Yahudi ini. Pimpinan mereka yang sudah masyhur, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada sahabatnya bernama Wadi'ah. Ini juga seorang munafik. Kemudian ada Malik bin Qawqal. Ini juga orang munafik. Ya. Dan ada Suwaid. Ada 5 orang ini. Ada Suwaid dan ada Dais. Ya. Ada 5 orang munafik. Abdullah bin Abi Salul, Wadi'ah, kemudian Malik bin Qawqal, Suwaid dan Dais. Mereka berlima mendatangi bentengnya suku Nadir dan berkata, sudahlah jangan nyerahkan diri, kami membela kalian. Kalian tahu kan siapa kami? Maksudnya orang-orang munafik. Kami bukan muslim, kami akan bela kalian, tidak usah khawatir. Kami juga punya pasukan, disebutkanlah pasukan kami begini, namanya si fulan, kalian tahu si fulan, si fulan, si fulan. Di Madinah mereka saling tahu, ini orang munafik semua. Kami siap membela kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan memerangi juga muslimin. Kalau kalian mati, kami mati bersama kalian. Tadinya suku Nadir ini khawatir gitu kan. Mereka mau menyerahkan diri, tapi karena motivasi dari orang-orang munafik ini, akhirnya mereka tidak jadi. Mereka tidak jadi menyerahkan diri dan mereka akhirnya mau melawan. Sampai akhirnya ya, mereka dikepung 15 hari dan ternyata dalam 15 hari itu pun setelah orang-orang yang munafik ini keluar, sama sekali mereka tidak mengirim bantuan, tidak ada beritanya gitu kan. Akhirnya mereka menyerahkan diri dan ini sifatnya orang munafik. Orang munafik subhanallah biasa gitu. Sama kaum muslimin benci, sama orang kafir penjilat.
Ya, dan dusta semua hidupnya. Dan kita tahu surah An-Nisa menjelaskan masalah itu. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 138. Dimulai dari 138. Pernah saya bacakan ayat ini, tapi saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikanlah berita, ya, bahwasanya orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai tempat-tempat mereka bersandar. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Mereka mengira bahwasanya orang-orang kafir itu punya kemuliaan sehingga mereka berusaha menjilat di situ, mau mendekat, padahal semuanya kemuliaan di sisi Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha ustahza'u biha. Dan telah diturunkan dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah diolok-olok, ya, maka jangan kalian duduk. Fala taqudu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Innakum idam mithluhum. Kalau kalian ikut-ikutan sama orang-orang munafik itu, orang-orang kafir itu, maka kalian sama saja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah pasti akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik dalam neraka jahanam bersama-sama. Sifat orang munafik disebutkan, alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu orang-orang yang selalu mencari kejadian-kejadian untuk kalian atau terhadap kalian, hai kaum muslimin. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, qalu, orang-orang munafik berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami juga umat Islam sama dengan kalian? Kami kan juga namanya si fulan, orang muslim. Ya. Wa in kana lil kafirin nasib, dan kalau seandainya orang kafir yang mendapatkan kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah memenangkan kalian? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami melarang atau menahan kalian dari orang-orang beriman. Lalu mereka mengatakan, ya, bukankah kami telah memenangkan kalian dari kaum mukminin dan juga kami menahan kalian, kami telah memenangkan kalian dan kami menahan kalian dari orang-orang beriman. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah akan menghakimi di antara mereka pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan mungkin memberikan orang-orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin secara keseluruhan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang-orang munafik berusaha menipu Allah, seakan-akan Allah tidak tahu tentang keadaan mereka. Padahal Allah sedang menipu, membalas tipu muslihat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau bangun salat mereka sangat malas. Yura'unan nas, kalaupun mereka salat mereka hanya ingin pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mudabdabina baina dzalik, mereka bingung antara kafir dan keimanan. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka tidak menjadi orang beriman, tidak juga menjadi orang kafir. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Siapa yang telah Allah sesatkan maka kalian tidak akan dapatkan petunjuk baginya. Lalu kemudian sebagai penutup teman-teman, dan kita break untuk sholat dulu insyaAllah. Ternyata di sini semua yang mereka sampaikan kepada orang-orang Yahudi bohong dan dusta. Tidak ada dukungan, juga tidak ada bantuan dari mereka. Yang akhirnya Allah Azza wa Jal memasukkan rasa takut dalam hati suku Nadir, dan mereka meminta perdamaian dengan Nabi SAW. Dan insya Allah kita akan sampaikan atau lanjutkan sebentar lagi bahasan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sampai masalah suku Nadir, di mana mereka akhirnya menyerahkan diri kepada baginda Nabi SAW setelah 15 hari dikepung. Dan setelah ternyata terbukti kebohongan orang-orang munafik yang katanya mau membela mereka. Dan memang ini sudah menjadi sebuah tradisi dari orang-orang munafikin. Mereka selalu memusuhi Islam dan mereka selalu menjilat dan menipu orang-orang kafir. Juga sudah kita bacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa yang menjelaskan masalah ciri-ciri khasnya orang-orang munafik itu. Di antara suku Nadir pada saat mereka menyerahkan diri, mereka tadinya minta damai. Tadinya Nabi SAW sebenarnya cuma minta si Amr saja yang bawa batu di atas rumah itu serahkan ke kami. Mereka nggak mau. Karena nggak mau akhirnya semua suku dikepung. Kalau mereka serahkan maka selesai urusannya. Orang itu yang dihukum. Tapi ini tidak.
Maka akhirnya disekepung semua dan mereka sampai menyerahkan diri pun tidak mau menyerahkan si orang yang niat mau membunuh tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, saya hanya akan sepakat dengan kalian kalau kalian tunduk dengan hukumku. Maka mereka pun sepakat dan Nabi SAW menyetujui syarat-syarat atau menulis syarat-syarat, dan di antara syaratnya Nabi SAW adalah mereka harus meninggalkan Madinah dan mereka tidak boleh membawa apapun kecuali unta mereka saja. Ya. Maaf, mereka boleh membawa apa saja yang mampu diangkat oleh unta mereka. Yang lain tidak bisa, kayak rumah, kebun-kebun tentu tidak bisa. Mereka hanya bisa membawa apa yang mampu diangkat oleh untahnya. Dan di antara suku Nadir ada yang masuk Islam. 2 orang Yahudi. Yamair bin Amr bin Ka'ab. Yamair bin Amr bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan juga Abu Sa'ad bin Wahab. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.